Nah, masa di awal. Jangan ada yang berdiri. Dulu. Jangan berdiri, jangan Noel ya. Ayo ikutin saya. Hasbi Rabbi. Ayo. Dengerin saya dulu, baru kemudian mbak-mbak semua, mas-mas semua ya. Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi illallah Alam hadi Sallallahu La ilaha illallah. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua sehat? Teman-teman yang bisa maju, mainin aja dua hal, mainin mulut, ya, mainin ucapan, sama mainin pikiran. Kelola mulut, kelola ucapan, sama kelola pikiran, maka insya Allah teman-teman pasti maju insya Allah. Jangan kurang keyakinannya, jangan merasa wah saya kayaknya nggak bakal maju, saya kayaknya nggak bakalan sembuhnya. Jangan. Yang harus kemudian dipikirin adalah, yang harus kemudian sering diucapkan adalah insya Allah saya bisa sukses. Insya Allah saya bisa hidup senang. Insya Allah bisa jadi orang kaya. Insya Allah. Kalau kemudian kita bisa seperti itu, pikirannya bagus, omongannya bagus, keyakinannya bagus, maka insya Allah ya pinter sama nggak pinter itu nomor 17. Yang nomor 1, 2, 3 sampai 16 adalah keyakinan kita sendiri. Bisa nggak kita yakin bahwa di negeri orang ini kita bisa berhasil? Kalau itu yakinnya dapat, maka insya Allah dapat. Ini masya Allah, ibu ini majikannya, insya Allah benar-benar bisa berangkat. Coba sekarang ambil handphonenya, ya, lihat itunya, lihat apanya, statusnya, lihat statusnya. Namanya apa? Di handphone namanya apa? Biasanya di handphone ada apa? Nama kan ya? Nama ya? Nama tertulis di line-nya, di BB-nya, di WhatsApp-nya, di Facebook, betul nggak? Namanya itu kan belum ada hajiran-hajirannya. Udah ada belum? Sekarang tambahin. Bener, saya nggak bohong. Tambahin dulu kan? Tak punya duit. Nggak bayaran kontrakannya 2 bulan. Anaknya juga belum bayaran 7 bulan. Istrinya minta belanja, nggak dapat duit, nggak punya duit 7 bulan juga. Kira-kira nih teman-teman semua, kira-kira pada posisi seperti ini, ketika orang ini ditawarin rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas, tolong beli saja rumah saya. Apa kalimat dia? Kamu bercanda ya? Betul tidak? Kamu bercanda ya? Ini bener nawari apa meledek? Wong saya aja belum bayar 2 bulan, malah ditawarin rumah. Lihat, kalimat kita suka begitu tuh. Orang rumahnya kecil di dalam gang, sempit, ukurannya cuma 15 meter. Tiba-tiba temennya nawarin mobil kepada dia. Weh, beli dong mobil saya. Apa kalimat orang itu? Wah, kamu nih nggak tahu ya kalau rumah saya kecil, sempit, nggak ada parkirannya, taruh di mana? Mikir kalau nawarin gitu. Itulah kita. Mestinya kita ini menjadi the winner. Begitu ada orang nawarin tuh, Assalamualaikum Mas, mau nggak beli tanah saya? Duit nggak punya, bilang aja mau. Urusannya apa? Bilang aja mau, insya Allah saya beli. Berapa duit? Ya 1 meternya 1 juta. Ada berapa meter? 3.000.
3.000 itu 3 miliar. 3 miliar sama 300 juta sama 3 juta sama 300.000 sama aja. Sama aja. Situ yakin kecil-kecil, situ yakin gede-gede. Begitu situ dapat informasi, ditawarin, Mas, tolong beli tanah saya. Bilang sama dia, insya Allah. Berapa duit? 3 juta semeternya. Ada berapa? Ada 1.000 meter, 3 miliar. Atau 3.000 meter, 1 juta, 3 miliar. Jangan bilang gak punya duit, tapi bilanglah, insya Allah saya ada Allah. Bilang ada Allah, insya Allah. Ambil aja air wudhu, gelar sejadah, kemudian sholat. Sholat deh. Kalau pagi ada duha, kalau malam ada tahajud. Usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat. Habis sholat bilang sama Allah, ya Allah nggak salah nih, ada yang nawarin tanah 3 miliar loh. Kuping saya nih sampai nggak percaya. Apa benar saya ditawarin tanah? Apakah engkau tidak tahu ya Allah kalau saya tidak punya duit? Ngomongnya hanya kepada Allah, nggak punya duit itu. Jangan ngomong sama temen. Kalau ngomong sama temen, disitulah tanda saudara tidak akan sukses. Saya tuh tadi ditawarin loh, tanah 3 miliar. Bego itu yang nawarin. Kayak nggak tahu aja saya ini miskin. Gimana? Ngomongnya sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, yang nawarin bukan dia, tapi engkau. Kenapa? Karena mulutnya adalah mulutmu ya Allah. Ucapannya adalah ucapanmu. Berarti tawaran itu adalah tawaranmu. Kalau engkau sudah nawarin aku ya Allah, tanah 3 miliar itu, berarti saya bakal punya duitnya ya Allah. Bilang sama Allah seperti itu. Datang lagi ke Allah. Insya Allah tanah itu kebeli sama orang lain. Kebeli sama orang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bos, tanahnya udah laku. Oh ya, sama siapa? Itu sama teman SMA kita. Siapa namanya? Ah, si Samsul misal gitu. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau memang udah laku. Terus ternyata si Samsul silaturahim ke kita. Assalamualaikum Mas, kita bakal tetanggaan nih. Oh kok bisa? Saya yang beli tanah itu 3.000 meter itu saya yang punya itu sekarang. Oh selamat ya, ayo masuk duduk, ngopi, ngeteh, ngobrol. Si Samsul bilang, saya tuh pengen bikin rumah kecil-kecil gitu loh, kayak townhouse gitu. Kamu aja yang jalanin, bisa nggak? Subhanallah. Pada saat itu dia pegawai pabrik, nggak punya kemampuan, tidak lulus SD, SD-nya cuma sampai kelas 1,5, kelas 2 aja enggak, 1,5. Ini kan sama seperti orang yang ngontrak nggak punya duit, sama. Kalau dia kemudian ngucap, mas, aku ya bukan arsitek, ya aku bukan desainer, aku ya bukan orang civil engineering. Wah, dari mana saya kelamaan. Orang percaya udah nawarin. Mas, aku kan yang punya tanah itu 3.000 meter. Gimana kalau sampean yang mikir supaya kita bisa punya perumahan kecil-kecil? Subhanallah. Kalau saat itu saudara ketika sudah ditawarin bilang, saya nggak mampu Mas, Anda nggak mampu beneran. Jangan bilang begitu, bilang saja, bener nih ngajak saya ngelola tanah yang 3.000 meter itu jadi perumahan kecil. Bener. Ya sudah, kalau gitu saya minta izin ambil wudhu dulu, saya minta izin sholat dulu. Kenapa? Saya tuh dulu minta tanah itu supaya saya yang beli Mas. Ternyata sekarang sampean yang beli. Aku mau minta lagi sama Allah supaya bisa bantu panjenengan bangun perumahan kecil. Lihat ya, kalau kemudian saudara fokus sama tujuan, fokus sama impian, bakal nyampe. Siapa yang pengen duit 10 miliar? Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Ada yang nggak ngacung karena pengennya 20 miliar. Ada yang nggak ngacung karena pengennya 30 miliar. Gampang kok, gampang. Tulis aja tuh kalimat.
10 miliar. Bawahnya welcome 2018 misal seperti itu. Tempel kemudian di tembok, tempel kemudian di pintu. Yang paling bagus tempel di sini pikiran kita, tempel di hati kita. Insya Allah orang-orang yang mengenal kita orang yang payah, orang-orang yang mengenal kita sebagai orang yang nggak punya duit, orang-orang yang mengenal kita sebagai orang yang banyak utangnya, lalu melihat tulisan 10 miliar, insya Allah mereka akan geleng-geleng kepala. Udah susah ngimpinya gede ya. Biar aja orang lain tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan tidak percaya. Ada kisah menarik. Ada kisah menarik saudara-saudaranya tersendiri. Begitu keluar, ya 8-10 tahun yang lalu dah. Begitu keluar tuh, saya ngelihat tukang potong rumput. Apa yang saya lihat? Yang di samping Mas Oke, siapa? Eko, Mas Eko. Siapa yang di samping kanan kirinya? Iya, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Dengerin, ini ilmu mahal. Ya, jangan ngobrol. Ini ilmu mahal. Seperti yang disampaikan sama MC kita. Ini ilmu mahal. Lihat ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang tukang potong rumput. Saya saat itu belum terkenal dan belum dikenal. Nggak ada yang nyambut, nggak ada yang minta foto. Saya berdiri di halte 2 jam, nggak ada yang nyamperin. Saya udah mulai ceramah saat itu. Begitu saya keluar dari tempat ceramah, saya ngelihat tukang potong rumput. Hati saya tiba-tiba kepengen turun. Saya turun dari mobil saya, kemudian saya samperin si tukang rumput itu. Saya sapa beliau. Saya saat itu juga tidak mengenal dolar. Saya saat itu tidak mengenal 1 miliar. Saya saat itu tidak ada wacana, tidak ada gambaran bakal punya usaha petren dan lain sebagainya. Bakal kemudian punya apartemen, bakal punya hotel, bakal punya pesawat. Alhamdulillah. Saya 2008 sudah punya 2 helikopter. 2008. Yang pakai remote. Yang penting punya, betul nggak? Yang penting ada. Nggak apa-apa sekarang remote dulu, betul nggak? Insya Allah besok yang benerannya, amin. Pokoknya saya nanti kalau ke Taiwan pakai pesawat pribadi. Lihat ya, saya turun kemudian saya sapa si tukang rumput. Assalamualaikum Mas. Terus dia ngeliatin saya, Waalaikumsalam. Saya bilang sama dia, Mas, saya nggak tanya namanya siapa, nggak perlu juga saya tanya. Saya cuma ngomong begini sama dia, Mas, kebayang nggak kalau Anda punya duit $100.000? $100.000. Apa kata dia? Enggak. Mas, mau nggak punya duit $100.000? Dia malah nanya, berapa duit itu? Saya bilang kira-kira 10.000 lah. Jadi itu 1 miliar. Wah, banyak amat dia bilang. Nggak kebayang. Sudah, jangan dibayangin. Angkat tangannya, begitu saya bilang. Saya bilang sudah, tidak usah dibayangin. Angkat tangannya. Dia kemudian mengangkat tangannya. Terus saya berdoa kepada Allah di atas rumput yang sedang diguntingin sama dia, yang sedang dipotong sama dia. Ya Allah, berikan orang ini duit $100.000. Dia bilang, amin. Saya juga ya Allah. Begitu. Kasih juga saya. Lalu kata dia, amin. Alhamdulillah, saya dapat juga doanya dia. Terus saya bilang, saya tepuk pundak dia. Lalu saya bilang sama dia, Mas, kamu ulangi lagi nanti asar, kamu ulangi nanti maghrib, kamu ulangi lagi isya, kamu ulangi lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus jangan pernah putus berdoa. Minta sama Allah $100.000. Kamu boleh mengubah doa kamu, jangan ke bawah tapi ke atas. Contoh, nggak jadi deh 100.000 ya Allah, 1.000 aja dah. Jangan, naikin boleh, ngurangin ya jangan. Misal begini, ralat ya Allah
saya tidak mau beli rumah kontrakan ini saja, tapi saya pengen beli 9 kanan, 9 kiri, 9 depan, 9 belakang. Itu baru boleh. Kalau begini doanya, ya Allah kalau emang gak dapet buat beli nggak apa-apa deh, yang penting buat bayar bulan ini aja dulu. Jangan doa, jangan surut, nambah boleh, jangan sampai kemudian berkurang doanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahun kira-kira 2012-2013 PPPA pengen membangun rumah sakit. Tahu siapa salah satu yang datang? Salah satu yang datang si tukang potong rumput ini. Apa dia bilang? Ustadz, masih ingat saya? Saya bilang enggak, lupa. Ustadz, saya yang tukang potong rumput. Oh iya? Iya Ustadz kan dulu doain supaya saya bisa punya $100.000. Ustadz, saya mau ikutan sedekah. Saya mau ikutan bangun rumah sakit. Insya Allah saya naruh saham Ustadz. Saya tanya sama dia, kamu mau naruh saham berapa? 10 miliar Ustadz, insya Allah. Allah. Orang yang didoain 1 miliar malah kemudian ikutan 10 miliar, walaupun kemudian dia bayar cicil. Cicilan 10 miliar beda dong dengan cicilan orang yang 1 juta. Kita belajar misalkan ya dari seorang pengusaha Indonesia, Erick Thohir. Mereka tahu saya ini bukan orang sukses. Mereka tahu saya ini baru saja masih hidup ya nah. Iya alhamdulillah masih hidup. Terus ngobrol, saya tanya sama dia, Ustadz, belum pergi ke Tanah Suci kan? Dia bilang, iya belum. Ya udah Ustadz, siap-siap. Insya Allah saya akan berangkatin Ustadz ke Tanah Suci. Kalimat itu, kalau saya ngomongnya sekarang, orang mafhum. Kalau kalimat itu didengarnya belasan tahun yang lalu, orang geleng-geleng kepala. Sudahlah, kamu jangan mikirin tentang saya, mikir aja dulu tentang kamu. Tapi ustadz saya orang-orang hebat. Dia akan ngomong seperti ini dan saya sudah duga pasti mereka akan ngomong seperti itu. Apa kata mereka? Insya Allah ustadz doain, mudah-mudahan kamu bisa ngeberangkatin orang banyak ke Tanah Suci. Subhanallah. Saya saat itu nanya sama ustadz saya, Ustadz, ibu mau ikut berangkat nggak? Saya tanya, ibu mau ikut berangkat nggak? Ya insya Allah ibu mau ikut berangkat. Oke Ustadz saya jatahin 5 orang. Pokoknya Ustadz 5 orang berangkat ke Tanah Suci insya Allah. Dia, guru-guru saya saat itu tidak noyor saya, tidak ngeplak kepala saya, tidak geleng-geleng kepala. Melainkan apa kata dia? Jangankan 5 Ustadz, jangankan 5 Bapak percaya kamu bisa berangkatin 1000-an orang insya Allah. Dan hingga hari ini saya sudah memberangkatkan mungkin lebih dari 30.000 orang. Cuman pada bayar sendiri. Saya yang ngelepas gitu loh. Ya nggak apa-apa kan? Sama aja nggak? Lah sama aja. Yang penting ngeberangkatin kan? Dulu nggak kebayang jemaah haji Jawa Tengah saya yang lepas, gubernur bukan, menteri agama bukan, jemaah haji Jawa Timur saya yang ngelepas, jemaah haji kemudian Hong Kong saya yang ngelepas. Nggak tahu nih tahun depan jemaah haji Taiwan dari Anda semua, mudah-mudahan saya ikut ngelepas, betul tidak? Jemaah haji dari BI saya yang ngelepas, subhanallah. Kalau saya pikir-pikir, iya ya, bener guru saya 1000 setiap bulan berangkat, alhamdulillah dengan duit masing-masing. Tapi travelnya punya saya. Seperti itu subhanallah. Ayo kalau punya impian tuh jangan tanggung-tanggung. Saya bilang tuh sama Mas Oka, sama Mas Anto, insya Allah saya juga akan bicara sama Mas Aples. Saya bicara dengan tetua-tetua di sini. Ayo orang Taiwan, kita beli apartemen 1 tower, jangan kemudian cuma 1 kamar. Ayo kita borong semua hotel di Indonesia punya orang Taiwan semua, punya orang Muslim yang di Taiwan, punya orang Indonesia yang Taiwan. Bisa nggak? Bisa. Dulu cuma beli pulsa, nggak. Besok impian kita Indosat kita beli. Kita cuma beli pulsa, enggak. Besok Telkomsel yang kita beli.
kita beli XL-nya, kita beli Smart, kita beli pabriknya kalau perlu, insya Allah. Asal impian itu ada. Masalahnya Indonesia udah kehilangan impian. Udah hilang impiannya. Impiannya udah hilang. Saya bilang nih, Indonesia insya Allah nanti dolar bakal turun dari 15.000, 14.000, insya Allah bakal di bawah 10.000. Mereka pada nggak percaya. Apalagi saya bilang nanti 1 rupiahnya itu, 1 rupiah itu, kalau sekarang kan 1 dolar 13.000, besok nih 1 rupiah 13.000 dolar. Kata yang pada impor ekspor pusing. Impian itu loh harus punya itu penjenengan semua. Kenapa Allah bilang bagi 1 nanti aku akan ganti 700? Itu kan Allah bicara impian. Bicara impian itu. Orang semua ditarik untuk tidak bicara 1 tapi bicara 700. Hebat nggak? Hebat gitu Allah. Allah kemudian menarik kita untuk berbicara surga, bicara jannah, seperti nama dari Hidayatul Jannah ini. Itu jannah belum kelihatan, tapi Allah sudah meminta kita membicarakannya. Allah sudah meminta kita berdoa, meminta surga. Padahal surga itu belum kita tahu seperti apa. Setiap sholat kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita diajak sama Allah, sebut terus, sebut terus, sebut terus, sebut terus, sebut terus, sebut terus surga itu. Nanti surga menjadi milikmu, subhanallah. Itu mirip ya seperti ucapan kita sama teman kita. Nanti rumah lo gua beli, rumah lo gua beli, rumah lo gua beli, rumah lo gua beli. Setiap ketemu rumah lo gua beli, setiap ketemu rumah lo gua beli. Ngomong kemana-mana, rumah dia gue beli, rumah dia gue beli, rumah dia gue beli. Ngomong kemana-mana, rumah itu jadi milik saya nanti, rumah itu jadi milik saya nanti, rumah itu jadi milik saya nanti. Insya Allah Pak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang akan datang, dia benar-benar ada di situ. Itulah Allah mengajarkan kepada kita semua, sebut namaku, nanti aku menjadi milikmu, subhanallah. Maka kemudian kita mengucapkan itu kan. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum mawjud la ilaha illallah hayyum baqa la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi begitu saya keluar dari kamar calon mertua, saya baru ingat saya nggak punya duit. Saya masuk lagi ke rumah. Assalamualaikum Mak, Waalaikumsalam. Maaf nih, saya nggak ada duit. Yang tadi boleh dibagi 2 nggak? Gope. 500. Apa kata mertua? Belum jadi mantu udah minta lagi duitnya. Loh, kami juga sama-sama susah. Bedanya kami tidak ngomong keluar. Enggak ngomong keluar. Ngapain ngomong keluar sama-sama susahnya? Weh Mas, saya punya anak payah nih. Apa kata dia? Iya saya kok payah. Kata satu, saya suaminya yang payah. Kata yang satu lagi, bagus malah saya belum punya suami. Ngomong semua susah. Jangan, sudahlah ke Allah saja. Satu-satunya tempat yang boleh tahu, boleh dengar tentang kita susah, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ikutin. Saya baca situ ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ahad. Cuman satu yang saudara boleh perdengarkan, dia ahad, nggak boleh yang lain. Jangan ngomong sama yang lain kalau kita susah, ngomong ke yang lain kalau kita senang aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Minta sama Allah, cuman sama Allah, jangan sama yang lain, cuman sama Allah. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kami berdua nih, Masya Allah, rumah itu ya tanah, di atasnya itu bumbungan bambu, tidak ada ethernetnya. Malam-malam ada ular itu melingkar. Benar demi Allah, kadang-kadang kami makan di ruang tengah yang tidak bisa disebut ruang tengah. Lagi makan, tiba-tiba ular lewat, permisi gitu. Lagi makan ada kodok lompat-lompat, itu rumah kami dulu. Nggak kebayang kalau hari ini kami punya 6.000 rumah lebih, berupa rumah tahfiz. Rumah tahfiz, alhamdulillah. Nggak kebayang bakal punya 6.000 cabang Darul Quran di seantero dunianya Allah Subhanahu wa taala. Nggak kebayang. Tapi kami ngaji, ranjang kami dulu ranjang bergerit. Tahu nggak ranjang bergerit? Ranjang kami, ranjang pengantin nih, itu ranjang peninggalan alhamdulillah almarhum kakeknya istri. Bayangin, coba jauh banget kan, kakeknya istri. Itu ranjang, ya Allah, besinya tipis, alhamdulillah kecil. Kalau geser bunyi ini, kalau geser bunyi ini. Kita kalau lagi main hati-hati, nggak enak mertua. Allahu Akbar. Tapi kami ngadunya sama Allah, ngadunya sama Ar-Rahman. Kita bangun malam berdua, istri yang lebih rajin. Kita bangun, sholat sunat tahajud, ya Allah, rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sholat malam, minta diangkat nih derajatnya, minta dikasih kekayaan, minta dikasih banda, ya Allah, yang halal, yang banyak, sholat. Di belakang istri Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang baca Yasin di luar. Allahul khaliqul bari al-musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Saya percaya Mbak, apalagi kalau impian Mbak tidak sendirian, bareng sama teman-teman, bareng sama kanan kiri Mbak, bareng depan dan belakang Mbak. Allah